selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Bertemu kembali dalam pendalaman Alkitab Channel bersama saya, Pendeta Hasudungan Sian. Hari ini kita tidak membahas tentang teks-teks Alkitab, ya, tapi kita membahas tentang suatu isu yang pernah booming, tapi mungkin juga masih up to date sampai sekarang. Saya tidak tahu, mudah-mudahan masih up to date. Yaitu pernyataan Rocky Gerung bahwa kitab suci itu adalah fiksi. Tentu saja kitab suci itu kita batasi yaitu Alkitab, ya, tidak berbicara tentang agama lain. Saudara-saudara, dia mengatakan bahwa kitab suci itu fiksi. Lalu dia menjelaskan bahwa fungsi daripada fiksi itu adalah energi untuk mengaktifkan imajinasi. Dia hanya mengatakan fungsinya, energi untuk mengaktifkan imajinasi. Dia tidak pernah mengatakan secara langsung bahwa unsur-unsur atau elemen-elemen pembentuk fiksi itu dia tidak pernah mengatakan. Tetapi secara tersirat, secara implisit dia berkata bahwa unsur-unsurnya adalah tidak real. Contoh, dia mengatakan bahwa Mahabharata itu adalah fiksi. Ya, tokoh-tokohnya itu tidak real. Tokoh-tokohnya itu tidak real, ceritanya pun tidak pernah terjadi. Tapi memiliki fungsi untuk mengaktifkan energi, untuk mengaktifkan imajinasi. Ya, seperti itu. Dia mengatakan unsur-unsur pembentuk daripada fiksi itu. Saudara-saudara, kita tidak perlu terlalu gelisah atau kebakaran jenggot. Banyak saya lihat selanjutnya para orang-orang beragama, orang-orang Kristen melakukan pembelaan. Justru semakin terpuruk, tersudut, semakin melemahkan. Pembelaannya justru semakin melemahkan, seperti apa yang dikatakan oleh tanda kutip oleh Rocky Gerung, justru semakin menunjukkan kedunguan. Saudara-saudara yang terkasih, bahwa cerita tentang kitab suci adalah fiksi bukan pertama kali dinyatakan oleh orang-orang di dunia ini, ya. Orang Kristen juga sudah pernah mengatakan itu, tetapi dia tidak menyebut dengan fiksi. Adanya banyak dalam Alkitab mitos-mitos, ya. Mitos berarti tidak memiliki tokoh-tokoh yang faktual. Tapi ingat, mitos itu adalah cerita ilahi yang memiliki pesan-pesan ilahi yang faktual. Jadi tidak real orang-orangnya. Dia kalau Rocky Gerung berkata bahwa oposisi kata daripada fiksi adalah realitas, berarti fiksi itu tidak realitas, seperti itu. Saudara-saudara, bahwa sudah dikatakan oleh Bultmann bahwa di Alkitab itu ada mitos-mitos yang harus dibongkar. Sehingga disebut dengan teorinya itu demitologisasi. Itu Bultmann, seorang Kristen. Saudara-saudara, bukan hanya orang Eropa, orang Indonesia juga ada sebelumnya. Teolog Indonesia, yaitu Wismo Hadi Wahono, dalam bukunya yang berjudul Di Sini Kutemukan Pembimbing Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dia mengatakan bahwa ada istilah saga. Saga itu sama dengan mitos, saudara-saudara. Jadi kita tidak perlu merasa diserang ataupun merasa gelisah dengan pernyataan bahwa kitab suci itu adalah fiksi. Ya, saudara-saudara, karena dia mengatakan fungsinya. Oke, kita tidak setuju bahwa kitab suci itu adalah fiksi atau tidak realitas seperti yang dikatakan oleh Rocky Gerung. Kita setuju, kita sepakat bahwa Alkitab kita itu adalah historis. Semuanya adalah historis. Tapi apa fungsi daripada historis dituliskan? Saudara-saudara, fungsinya sama. Kalau fiksi dituliskan adalah untuk mengaktifkan energi, untuk mengaktifkan imajinasi, maka historis juga dituliskan dengan fungsi energi untuk mengaktifkan imajinasi. Sama saja fungsinya, tujuan akhirnya sama. Saudara-saudara yang terkasih, bahwa seandainya saja, sebut saja itu historis, ya. Sebut saja itu historis. Cerita itu historis, semua itu historis, cerita penciptaan itu historis. Lalu dituliskan historis itu supaya hanya kita tahu sejarahnya? Tidak. Tentunya ada pesan yang mau disampaikan para penulis. Supaya mengaktifkan energi, mengaktifkan imajinasi kita. Ada pesan moral dalam cerita historis yang disampaikan. Cerita historis itu disampaikan supaya kita memiliki moral seperti yang dipesankan oleh cerita historis itu. Itu yang terpenting. Saudara-saudara, itu yang terpenting supaya kita bermoral.
Ya, energi kita keluar, energi kita adalah supaya bermoral, berimajinasi, bermoral seperti yang ada di dalam cerita historis. Ya, energi kita untuk mengaktifkan imajinasi yang ya bermoral. Saudara-saudara, eh, jadi kalau saudara-saudara, apa artinya bagi saudara kalau seandainya Anda tahu bahwa seluruh isi Alkitab itu Anda tahu dari A sampai Z, dari awal sampai akhir. Saudara tahu kapan ditulis, kapan dibuat, siapa pelakunya, ya. Tetapi saudara tidak bermoral, ya. Energi saudara tidak bermoral seperti yang dipesankan oleh Alkitab. Apa artinya itu? Historis bagi saudara. Saudara-saudara, jika saudara menuliskan kisah hidup saudara, apa tujuannya? Saudara mengatakan semua kisah hidup saudara dengan fakta-fakta yang ada, supaya lahir energi bagi para pembaca untuk berimajinasi seperti pesan moral yang Anda sampaikan. Jadi sama saja. Saudara-saudara, kalau ada yang menganggap bahwa fiksi, bahwa kitab suci kita, Alkitab itu adalah fiksi, ya dia mengatakan itu fiksi. Tetapi dia hidup, energinya hidup untuk mengasihi, energinya hidup untuk mengampuni. Tidakkah itu lebih berguna daripada saudara-saudara menganggap bahwa Alkitab itu historis, tapi saudara tidak hidup dalam kasih, tidak hidup dalam pengampunan? Saudara-saudara, tidakkah itu jauh lebih berarti bagi kita? Saudara-saudara, ketika Yesus itu lahir, ketika Yesus itu dicatat kelahirannya, dicatat kematiannya, dicatat kenaikannya, ya. Orang-orang yang berpikir rasional mungkin banyak menilai itu membuang mitos-mitos yang ada di sana yang mereka anggap mitos. Tidak ada artinya juga mereka membuang, menganggap itu mitos kalau mereka tidak bermoral seperti pesan daripada penulisan kisah tentang Yesus. Saudara mengaku itu semua betul adanya, begini-begini, betul ini bangkit ketiga, hari ketiga, naik ke surga. Tetapi saudara tidak hidup dalam mengasihi. Tidakkah kematian Yesus adalah karya pengampunan dari Tuhan? Tapi saudara tidak hidup dalam pengampunan. Apa artinya Yesus itu dicatatkan dalam sejarah? Cerita itu dituliskan supaya lahir energi bagi kita untuk berimajinasi, berimajinasi, membangun imajinasi bagi kita untuk mengasihi dan mengampuni. Selamat saudara, ya, jangan terlalu kebakaran jenggot, jangan terlalu gelisah kalau banyak sekali serangan-serangan terhadap Alkitab. Alkitab tidak akan goyah dan terganggu dengan semua serangan-serangan dilakukan. Saudara-saudara pernah menonton atau membaca cerita tentang Da Vinci Code, bagaimana serangan-serangan Da Vinci Code, bagaimana serangan-serangannya terhadap Alkitab. Alkitab tidak pernah runtuh, tidak pernah hancur, dan moralnya juga tidak hancur. Saudara-saudara, semoga kita menjadi Kristen yang sederhana, ya, yang kokoh, ya, yang tidak mudah gelisah, tidak mudah diserang, ya. Kita memiliki imunitas yang kuat tentang pemahaman kita terhadap Alkitab lewat pendalaman Alkitab channel ini, supaya saudara-saudara tidak menderita dengan serangan-serangan itu. Karena kita sebagai orang beriman harus mampu berbahagia, ya. Bisa sebagai orang beriman bisa senyum dengan enak, makan dengan enak, tidur dengan enak. Itu salah satu juga bahwa kita orang beriman. Banyak sekali saudara-saudara yang kita lihat pembelaan-pembelaan kita terhadap Alkitab justru merendahkan Alkitab itu sendiri, ya, justru merendahkan wibawa moralitas daripada Alkitab itu sendiri. Itu yang bisa kami sampaikan pada saat ini. Silakan masukkan saran dan kritik saudara, ya, yang bisa kami balas. Ada yang memasukkan komentar tapi tidak bisa kami balas, saya tidak tahu, ya, tidak bisa saya balas. Mungkin settingannya yang berbeda. Jadi semoga bermanfaat bagi kita sebagai umat Tuhan, sebagai hamba Tuhan, ya. Kehidupan kita adalah sekitar Alkitab.
Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Dalam pendalaman Alkitab Channel bersama saya, Pendeta Hasudungan Cian. Salam.